إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, para jamaah sekalian, kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada seluruh kita untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam arti kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, dan juga di dalam beribadah diwajibkan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Sehingga ketika banyak yang tidak menyadari akan hal ini, maka kemudian mereka terlena dengan kenikmatan kehidupan dunia yang sementara ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang tidak kekal abadi, adalah sesuatu yang sementara, dan bahkan kenikmatannya pun adalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan hanya main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya kalau seandainya mereka mengetahui. Sehingga para jamaah sekalian rahimakumullah, dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya ini, maka hendaknya seharusnya kita segera tersadar bahwasannya kehidupan dunia ini sangat sementara, sehingga kemudian jangan kemudian membuat kita lalai dari kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat kelak. Banyak di antara kita yang disibukkan dengan mengejar dunia, bekerja, bisnis dan bisnis, sehingga kemudian melalaikan akhirat mereka, melalaikan salatnya, melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalaupun seandainya dunia ini nilainya sama seperti sehelai sayap nyamuk, maka Allah pasti tidak akan memberikan air minum walaupun seteguk kepada orang-orang kafir. Dan buktinya para jamaah sekalian rahimakumullah, kita saksikan betapa orang-orang kafir bukan hanya menikmati seteguk air, bahkan mereka dengan leluasa bahkan menguasai berbagai macam sumber air di dunia ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dunia kedudukannya lebih hina dan lebih rendah daripada sehelai sayap nyamuk. Maka itulah yang selama ini kita perebutkan.
Itulah yang kemudian gara-gara mengejarnya kita melalaikan sholat kita, melalaikan kehidupan akhirat kita. Tidak peduli kita sikut kanan, sikut kiri. Tidak peduli kita menzalimi orang, mengambil hak-hak orang lain. Hanya dalam rangka untuk mengejar sesuatu yang lebih hina daripada sehelai sayap nyamuk. Bahkan para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menggambarkan hinanya dunia ini, pernah diriwayatkan dalam suatu kisah di mana Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan dengan para sahabatnya di suatu pasar. Dan kemudian tiba-tiba para jamaah sekalian rahimakumullah, beliau SAW menemukan ada seekor bangkai kambing. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai ashabi, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin mengambil seekor bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham?" Maka tidak ada seorang sahabat pun yang menginginkan hal itu. Karena untuk apa bangkai? Lalu kemudian kata Rasul, "Kalau begitu 1/2 dirham." Dan kemudian sahabat pun tidak ada yang menginginkannya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Silahkan ambil. Siapa yang menginginkan bangkai seekor kambing ini, silahkan ambil cuma-cuma." Lalu kemudian ternyata tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menginginkan hal itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya ashabi, wahai para sahabatku, demi Allah, sesungguhnya kedudukan dunia ini jauh lebih hina, jauh lebih menjijikan daripada seekor bangkai kambing di pandangan kalian ini." Dan ini para jamaah sekalian rahimakumullah yang kita perebutkan. Hanya gara-gara ini yang kemudian antara saudara saling bertengkar, saling bermusuhan, saling bunuh-bunuhan, waliyadzubillah. Padahal ini adalah sesuatu yang nilainya sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, hidup kita di dunia ini sangat singkat. Jangan berspekulasi. Melangkahlah dengan langkah yang pasti dalam rangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kemudian mau ditipu daya oleh setan. Setan terkadang suka membisiki kita bahwasannya sudah nanti saja melakukan ketaatan, masih banyak waktu. Atau paling tidak setan membisiki kita, paling tidak kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya ibadallah, demi Allah kalau kita mau jujur, apakah kita sudah seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia ini antara mengejar dunia dengan akhirat? Wallahi masih jauh. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajudu dzalika." Rasul mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang umurnya sampai 70. Dan kalau kita hitung-hitung dari umur 60 tahun, kira-kira berapa banyak kita melakukan kebaikan? Kira-kira apakah kita sudah banyak melakukan suatu hal dalam rangka mengejar akhirat kita? Mari kita hitung para jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam syariat Islam, seseorang yang belum mencapai usia balik, maka amalannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah 15 tahun. Maka kalau seandainya Allah memberikan umur kita 60 tahun di atas dunia ini, katakanlah kita tidak melakukan kemaksiatan, kita lakukan amal kebaikan selama 60 tahun itu, ingat, dipotong 15 tahun masa sebelum balik. Sehingga tersisa 45 tahun dari umur kita yang 60 tahun itu. Tersisa 45 tahun yang kita bisa pakai untuk melakukan amal saleh, mengejar kebahagiaan akhirat kita. Tapi tunggu dulu. Dari sisa umur 45 tahun, masih dipotong waktu untuk tidur kita. Menurut ilmu kesehatan, seseorang jika ingin sehat, maka dalam 1 hari 1 malam paling tidak dia tidur 8 jam. Kalau orang berusia 60 tahun, kita kira-kira hitung perkiraan 20 tahun waktu yang mereka butuhkan untuk tidur saja. Dari 45 tahun dikurangi 20 tahun, sisa 25 tahun. Tapi belum kita melakukan kelalaian-kelalaian. Belum kita antri di SPBU, belum kita antri di toilet,
belum kita melakukan ini dan itu, kita belum berbicara tentang kemaksiatan, ini masih perkara-perkara yang mubah. Maka sisa berapa usia kita yang mau kita pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk mengejar akhirat kita? Apakah kemudian dengan bangga kita katakan kita sudah seimbang dalam mengejar dunia dan akhirat kita? Wallahi masih jauh para jamaah sekalian rahimakumullah. Terlebih banyak di antara kita yang belum sampai 60 sudah dipanggil oleh Allah. Jangan sampai kita menyesal pada hari di mana tidak ada penyesalan, pada hari di mana penyesalan tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Jangan sampai seperti orang-orang yang disifatkan oleh Allah di akhirat kelak, di mana mereka memohon, mengemis-ngemis di hadapan Allah dengan mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan yang sempat aku tinggalkan. Sebelum hari itu datang, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersungguh-sungguh mengejar akhirat kita, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Senikmat-nikmatnya dunia, tetap itu dikatakan sebagai suatu hal yang semu. Kita bisa nikmat tidur ketika badan kita letih, ketika mengantuk. Kita bisa menikmati makan ketika lapar. Sebatas itu. Ketika kita sudah kenyang, dihidangkan makanan senikmat apapun, kita tidak bisa menikmati. Tapi lihat kebahagiaan akhirat. Kita lihat kenikmatan akhirat. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam menggambarkan kenikmatan surga, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang surga, tentang kenikmatannya adalah tidak pernah dipandang, dilihat oleh mata kita. Tidak pernah telinga ini mendengarkan hakikat yang sebenarnya tentang kenikmatan surga. Dan bahkan tidak pernah tergambarkan dalam hati ini tentang bagaimana luar biasa kenikmatan surga. Kalaupun seandainya kita hadirkan orang-orang yang paling hebat berkhayalnya, maka dia disuruh untuk menghayalkan kenikmatan paling tinggi di surga, maka apa yang dia khayalkan keliru. Karena kenikmatan surga luar biasa. Bahkan digambarkan dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa pada hari kiamat nanti ada seseorang yang ketika di dunia dia adalah orang yang paling susah, orang yang selama hidupnya di dunia sengsara, bahkan mungkin dia tidak menemukan arti kebahagiaan selama di dunia sampai akhir hayatnya. Dan ternyata orang ini termasuk ahli surga. Maka kemudian Allah celupkan satu kali celupan orang ini ke dalam surga. Dan kemudian Allah menyeru kepada hamba ini, "Ya abdi, amar rabbika khairun qad." Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan atau merasakan keburukan sebelum ini? Amar rabbika syarran qad. Apakah pernah kamu merasakan keburukan sebelum ini? Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan sebelum ini? Pernahkah engkau merasakan kesusahan sebelum ini? Maka kemudian hamba ini mengatakan, "Wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan. Aku tidak pernah merasakan kesulitan. Aku tidak pernah merasakan kesusahan sebelum ini. Hanya gara-gara satu kali celupan di dalam surga. Padahal seumur hidupnya susah. Seumur hidupnya sengsara." Lihat. Baru satu kali celupan di surga membuat dia lupa dengan kesengsaraan selama hidupnya. Dan ini gambaran kenikmatan surga. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita jadikan ada dalam pikiran kita. Sehingga di saat syaitan menyeru kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kemudian kita akan mudah mengalihkan itu. Sehingga kemudian kita kembali fokus pada tujuan kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah merahmati kita dan kemudian memberikan kita kenikmatan di surga yang kekal abadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali harus selalu mengingat bahwasanya kenikmatan di dunia ini sementara. Maka kita harus mengejar kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Dan salah satu caranya agar kita senantiasa teringat akan tujuan utama kita berada di dunia ini adalah, dikata oleh para ulama, senantiasa kita diperintahkan untuk mengingat kematian. Kita tidak tahu di mana ajal bisa menjemput siapapun di antara kita, dan datangnya seringnya tiba-tiba. Ajal menjemput tidak harus menunggu kesiapan kita, maka kita diperintahkan untuk selalu bersiap agar kemudian kita tidak menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Banyak-banyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atau pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqyasun nasi aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum lil mauti isti'dadan." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, manusia yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat kematian, dan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak melakukan persiapan dalam rangka untuk menghadapi kematian. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang telah dijamin masuk surga, manusia yang kesalahannya kalaupun ada telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika mengingat kematian senantiasa berlinang air matanya. Lalu bagaimana dengan kita? Disebutkan dalam salah satu hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, suatu ketika dihadirkan sesosok jenazah oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazah ini kemudian dibawa ke pemakaman Baqi' di sisi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil duduk merenung di tepian makam tersebut. Dan para sahabat memperhatikan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Berlinang air matanya, waballat thara, bahkan air matanya sampai membasahi tanah. Dan kemudian seraya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ashabi, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai para sahabatku, untuk suasana, untuk kondisi saat ini, untuk keadaan seperti saat ini, maka persiapkanlah diri kalian. Untuk saat-saat di mana kita dibaringkan ke liang lahat, maka persiapkan diri kita. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim kepada kita semuanya, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sampai detik ini. Maka sebelum hari itu datang, sebelum terlambat, sebelum penyesalan datang, maka mari kita bersungguh-sungguh lagi. Kita persiapkan diri untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Kita persiapkan diri dengan iman dan juga amal saleh. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terlebih di bulan haram ini, di mana setiap kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram ini, maka akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang sama dilakukan di bulan-bulan lainnya. Maka mari kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Kita komitmen untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihatlah generasi sahabat terdahulu. Mereka orang-orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik kepada kita tentang bagaimana mereka bersungguh-sungguh dan bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dikisahkan, salah satunya adalah kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan untuk melakukan infak sedekah fi sabilillah sesaat sebelum melakukan perang Tabuk, maka Rasul mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah? Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak menunggu yang lainnya. Dia langsung mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sumbangkan di jalan Allah 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya. Dan kemudian kali kedua, Rasul kembali mengatakan, siapa lagi yang mengikuti jejak Utsman? Maka kemudian Utsman kembali mengatakan, saya ya Rasulullah, saya juga kembali menyumbangkan 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya. Dan Rasul mengulang-ulang sampai 9 kali. Lagi-lagi Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sumbangkan 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya. Dan kali yang ke-10 Rasul mengatakan, siapa lagi? Maka kemudian Utsman kembali mengatakan, seolah-olah Utsman tidak menginginkan hal itu diberikan kesempatan kepada yang lainnya, ingin diborong semuanya pahala oleh dia. Utsman kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah kehabisan stok kuda. Stok kuda saya sisa 70 ekor. Maka saya sumbangkan kali 10 ini 70 ekor kuda dan juga ditambah 30 ekor unta lengkap beserta perlengkapannya. Masya Allah. Maka Rasul mengatakan, ahsanta ya Utsman. Dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi di antara kalian yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah, bahwa nanti di Tabuk ada sebuah sumur milik seorang Yahudi yang dia tidak mau membebaskan, tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Maka Rasul mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur ini untuk keperluan kaum muslimin fi sabilillah, falahul jannah, maka baginya surga. Maka Utsman kembali mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang akan membeli sumur itu dan akan saya bebaskan fi sabilillah untuk keperluan kaum muslimin. Maka setelah itu Rasulullah SAW menyatakan perkataan yang masyhur, ahsanta ya Utsman, engkau telah melakukan kebaikan wahai Utsman, wa wallahi, maka demi Allah sejak detik ini tidak ada suatu hal yang bisa menghalangimu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, lihat salah satu contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunianya, mereka tidak tertipu dengan kenikmatan harta yang dimiliki, tapi kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk membelanjakan itu di jalan Allah dalam rangka untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal saleh yang dilandasi atas dasar keikhlasan, keimanan, dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita husnul khatimah, dan kita berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'ala al-qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.